Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk karunia dan anugerah berkat Tuhan, kebaikan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19. Tertulis demikian. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saudara dikasih Tuhan, banyak perbedaan antara pria dan wanita yang berada dalam sebuah pernikahan. Dan perbedaan ini kalau tidak dihadapi atau ditangani dengan bijak akan berpotensi menjadi konflik. Seringkali dalam ruangan sebuah rumah, istri akan merasa udaranya panas, sedangkan suami merasa dingin. Atau sebaliknya, istri merasa dingin, suami merasa suhu udara panas. Ada suami yang temperamental, sementara istri cenderung sabar. Atau sebaliknya, istri yang temperamental dan suami yang sabar. Apapun perbedaan sikap, tindakan, dan karakter, perbedaan kebiasaan, perbedaan cara pandang dan respon terhadap sesuatu, semuanya itu harus dibicarakan dan dikompromikan dengan baik. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling melengkapi. Suami harus menopang dan istri harus menyokong, saling mendukung satu sama lain. Ada saatnya istri yang mendorong suami untuk melangkah, dan sebaliknya ada saat di mana suami yang memotivasi istri untuk melangkah. Perlu ada kesatuan satu sama lain antara suami dan istri untuk mencapai tujuan bersama yang baik. Dalam Yosua pasal 15 ayat 18 sampai 19 ini, kita membaca bagaimana anak dari Kaleb yang bernama Aksa baru saja menikah dengan Otniel. Dan Kaleb memberikan suatu tanah wilayah bagi Otniel dan Aksa anaknya. Tapi tanah atau wilayah yang diberikan itu gersang, kurang air. Dan itu sebabnya Aksa meminta kepada Otniel membujuk suaminya itu untuk meminta ladang kepada ayahnya. Di saat sudah berhadapan dengan Kaleb, justru Otniel sang suami tidak berani berbicara kepada mertuanya, dan Aksa sendiri yang akhirnya berbicara kepada Kaleb ayahnya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita melalui ayat yang kita baca ini? Suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain. Dalam suatu keadaan atau masalah yang dihadapi, suami perlu mendengar dan menghargai suara istri. Ada kalanya istri sudah melihat suatu visi ke depan dan melihat adanya suatu kebutuhan bagi rumah tangganya, sedangkan suami mungkin tidak melihat, atau mungkin suami melihat tapi tidak berani untuk bertindak
tidak berani untuk mengambil suatu langkah. Dalam keadaan demikian, suami perlu menghargai pendapat dan ide atau nasihat dari istri. Suami bukanlah penguasa yang harus mematikan suara istri, tapi suami harus mendukung, memberikan ruang bagi istri untuk bersuara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara semua yang sudah ada dalam sebuah pernikahan, jadilah penyokong, penopang satu sama lain. Bicarakan dengan baik setiap visi yang ada, dan hargai suara dari pasangan saudara. Kalau saudara adalah suami, hargai suara dari istri saudara. Kalau saudara adalah istri, hargai suara, pendapat dari suami saudara. Pasangan suami istri yang saling menopang satu sama lain akan lebih mampu untuk melewati situasi masalah yang ada dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Singkirkan semua ego pribadi dan kenakanlah kasih Kristus yang senantiasa memulihkan dan mempersatukan. Roh Kudus akan senantiasa menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar bagaimana kami harus saling menopang, menyokong satu sama lain. Tidak berkonflik karena perbedaan pendapat, tapi menghargai suara dari pasangan hidup kami. Tolong kami juga supaya kami menghargai suara dari anak-anak kami, suara dari orang tua dan suara dari orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu untuk berjalan di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah keadaan bangsa kami. Berkati ya Tuhan, curahkanlah kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa kami. Dan curahkanlah juga lawatan bagi setiap orang di bangsa kami supaya mereka menerima Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini, berkat-Mu atas kami semua masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.